Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aktivitas Gunung Slamet di Pemalang meningkat. Warga pada radius 2 km diimbau waspada. Diduga sopir mengantuk, truk tronton tabrak 6 warung di Kabupaten Semarang. Rayakan Hari Santri, sebuah warung kopi di Pati menyajikan kopi gratis untuk para santri. Seorang santri di Wonosobo mencabuli anak yang masih di bawah umur yang dikenalnya melalui media sosial. Pelaku terpergok warga saat mencabuli korbannya. Setelah itu pelaku diserahkan ke polisi. Santri asal Wonosobo harus berurusan dengan hukum setelah terpergok warga mencabuli anak di bawah umur. Saat itu warga memergoki pelaku sedang mencabuli AM di belakang sebuah gudang Dusun Kemiri, Desa Binangun, Kertek. Mengetahui dirinya terpergok, pelaku langsung kabur menjeburkan diri ke sungai. Usai tertangkap, pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Pelaku ini diamankan oleh warga karena melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan, yaitu korban, pelaku dan korban di belakang gudang tersebut. Akhirnya oleh warga curiga, didekati oleh warga dan dia lari masuk ke sungai yang ada belakang gudang tersebut, sehingga kalau dilihat bibinya ini adalah basah nih, jadi digunakan oleh pelaku. Pelaku dan korban saling kenal melalui media sosial pada bulan Juni 2023. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah berulang kali mencabuli korban di lokasi berbeda. Kini pelaku terancam pidana 15 tahun penjara karena pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Sementara itu, sebuah warung di Kecamatan Trangkil Pati berbaik hati menggratiskan kopi bagi santri. Pemberian kopi gratis ini dalam rangka memperingati Hari Santri. Di Hari Santri, sebuah warung kopi di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil Pati menyiapkan kopi di atas cangkir. Begitu ada santri yang datang ke warung, pemilik langsung membagikan kopi ini secara cuma-cuma. Pemberian kopi gratis ini mengejutkan para santri, sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pemilik warung. Pemberian kopi gratis tentunya membuat santri senang. Ya, saya tidak tahu kalau warung kopi ini menyediakan kopi gratis bagi para santri. Mana pendapatnya? Senang ini berarti? Senang banget. Biasanya sering ngopi di sini berarti? Sering. Tahu nggak ini tadi kalau digratiskan? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu ya? Iya. Ada berapa teman-temannya tadi ke sini? Banyak? Banyak. Ini tadi. Namun tidak semua pengunjung mendapatkan kopi gratis. Pemilik warung hanya memberikan kopi gratis untuk pengunjung yang menggunakan sarung dan peci saja. Ini dalam rangka memperingati Hari Santri ya. Kita di warung ini itu menyajikan kopi gratis untuk para pengunjung yang memakai sarung dan peci, khususnya untuk para santri. Warung ini memang kerap dikunjungi para santri karena lokasinya yang dekat dengan pondok pesantren. Arif Nur melaporkan dari Pati. Sopir truk tewas terjepit kabin truk dalam tabrakan beruntun yang melibatkan 3 truk di jalan utama Kebumen Cilacap. Proses evakuasi korban berjalan dramatis. Petugas harus memotong kabin untuk mengeluarkan korban. Tim SAR gabungan langsung berupaya mengevakuasi sopir dan kernet truk. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena keduanya terjepit setir kemudi. Petugas juga bekerja hati-hati lantaran truk terprosok ke dalam parit. 5 jam berselang, kedua korban akhirnya bisa dievakuasi. Sayang sopir truk tidak selamat, sedangkan kernet berhasil selamat.
Kecelakaan maut terjadi di jalan utama Kebumen Cilacap di Kecamatan Rawokele, Kebumen, Kamis malam. 3 truk yang berjalan beriringan terlibat tabrakan beruntun. Kecelakaan terjadi karena truk paling depan tiba-tiba berhenti mendadak. 2 truk di belakangnya tidak sempat mengerem sehingga menabrak truk di depannya. Kerasnya tabrakan membuat 2 truk semen menghantam truk di depannya sehingga terperosok ke dalam parit. Akibatnya sopir dan kernet truk terjepit kabin truk. Tim SAR bersama relawan harus memotong kabin truk untuk mengevakuasi kedua korban. Operasi evakuasi kecelakaan dengan penanganan khusus. Proses evakuasi berjalan dengan lancar pada pukul 04.23 tim SAR berhasil mengevakuasi korban selamat atas nama Hidayat berusia 48 tahun warga Kebumen. Korban tewas teridentifikasi bernama Iwan asal Banjarnegara, sedangkan kernetnya yang bernama Hidayat asal Kebumen selamat. Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit PKU Gombong. Wahidiono melaporkan dari Kebumen. Kemarau panjang menyebabkan Waduk Seloromo di Kabupaten Pati menyusut. Akibatnya pengairan persawahan untuk 5 kecamatan terganggu. Pada musim kemarau tahun ini, waduk terbesar di Pati, Waduk Seloromo, airnya menyusut. Air waduk dengan luas 5 km persegi ini biasanya bisa mencapai 9,5 juta meter kubik. Namun saat ini debit airnya hanya 1,7 meter kubik, menurun drastis. Selain tidak ada air hujan, menyusutnya debit air waduk Seloromo karena cuaca. Air waduk menjadi panas sehingga menguap. Kalau penyusutan saat ini ya lumayan Pak, tapi nggak seperti yang tahun kemarin lah. Kalau tahun kemarin kan air hujan masih kadang-kala 1 bulan kan masih ada. Berarti ini paling parah ya? Ya saat ini kan bulan Juli sampai sekarang belum ada hujan gitu. Debit air terus menurun, pengairan untuk pertanian pun terganggu. Padahal waduk ini menjadi andalan petani di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Gembong, Kecamatan Telogowungu, Margorejo, Pati, dan Kecamatan Wedari Jaksa. Untuk menyiasatinya, pengairan terpaksa dilakukan secara bergantian di 5 kecamatan tersebut. Arif Nur melaporkan dari Pati. Sebuah cincin bering berhasil dilepaskan dari jari kelingking seorang pelajar oleh petugas Damkar Sragen. Cincin melekat pada jari sang pelajar secara tidak sengaja saat sedang bermain. Pelajar bernama Iwan Bayu mendatangi tim Damkar Sragen meminta bantuan untuk melepas cincin dari jarinya. Cincin bering atau lakar secara tidak sengaja melingkar di jari kelingkingnya saat sedang bermain. Selama 3 hari jarinya membengkak lantaran sulit melepaskan cincin. Ambil, karambe. Oke. Itu apa dek reknya? Leker Pak. Leker ya? Oke. Bering ya? Sejak kapan ini? Dari Rabu Pak. Petugas Damkar butuh waktu setengah jam untuk melepas cincin. Setelah cara menarik cincin dengan benang tidak berhasil, tim akhirnya memotong cincin dengan gerinda mini. Untuk yang kedua ini kami tadi lumayan mengalami masalah atau kendala, jadi butuh waktu setengah jam tadi. 30 menit. Jadi itu alatnya apa aja? Alat yang kami pakai alat bor tuner sama alat ini pendingin ya. Pendingin. Warga diimbau agar mereka yang mengalami kesulitan serupa untuk tidak segan-segan datang ke kantor Damkar. Petugas Damkar tidak hanya piawai memadamkan api, tapi juga bisa membantu melepaskan cincin dari jari warga. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Alhamdulillah.
Pestaria Indosiar di Kota Tegal berlangsung meriah dengan penampilan sejumlah artis. Konser juga disisipi sosialisasi pemilu agar warga berbondong-bondong ikut mencoblos pada pemilu 2024 mendatang. Ribuan warga Kota Tegal larut berjoget dalam konser Pestaria Indosiar Sabtu malam. Sejumlah artis ikut meramaikan, diantaranya Waude, Jirayut, dan Lilis Darawang. Konser diharapkan menjadikan Kota Tegal sebagai kota event dengan aneka kuliner dan tempat wisata menarik. Selain itu, konser juga disisipi sosialisasi pemilu 2024. Kita berharap bahwa Kota Tegal sekarang menjadi kota event dan menjadi kota sirkuit UMKM. Ini diharapkan bisa mempertumbuhkan ekonomi di Kota Tegal. Ya, Indosiar kita diberi kesempatan, terima kasih banget untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Tegal. Kami menekankan tadi untuk pemilih-pemilih pemula, pemilih generasi Z, pemilih milenial, sebab pemilih milenial adalah generasi yang akrab dengan teknologi. Para artis pendukung mengaku senang karena antusiasme warga begitu tinggi. Happy banget sih, jadi selama ada pestaria seperti ini kita bisa keliling-keliling kota-kota yang ada di Jawa ataupun yang ada di Indonesia. Pestaria Indosiar di Kota Tegal digelar selama 2 hari berturut-turut dengan harapan ikut mendongkrak UMKM Kota Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.